Penggalan sejarah GPDI Pasar Lama, Cilengsi, Bogor. 3 kali lepas, 3 kali kembali. Ada cita-cita pun iya kan. Kayaknya berani aja lah. Nah, waktu diturunkan tuh merek itu ganti merek apa? Ini adalah gedung gereja GPDI Jalan Pasar Lama, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang letaknya tak jauh dari Polsek Cilengsi. Namun gereja ini penuh dengan lika-liku pelayanan maupun perjuangannya. Semenjak kematian gembala sidangnya, Pendeta Ingkiriwang, kemudian juga disusul oleh sang istri, Ibu Pendeta Since Ingkiriwang. Keberadaan gereja ini mulai menghadapi banyak kendala. Pertama, karena tidak ada gembala, tidak ada anak yang bersedia melanjutkan pelayanan ini. Akhirnya gereja ini lepas ke tangan gereja lain. Yakni gereja ini disewa oleh GKII, kemudian akan dibeli oleh gereja tersebut. Tetapi digagalkan oleh Pendeta Tom Rungkat sebagai Ketua MDGPDI Jawa Barat pada waktu itu. Setelah GKII, gereja ini kemudian disewa oleh GBI, Gereja Betel Indonesia. Ketika dipakai oleh GBI beberapa tahun, GBI pun siap membeli gereja ini. Tetapi transaksi itu digagalkan lagi oleh Pendeta J.E. Awadatu yang menjadi Ketua MD Jawa Barat pada waktu itu. Tetapi jauh sebelum GKII dan GBI, tempat ini sebenarnya pernah dibeli oleh seorang pengusaha Tionghoa dan akan mendirikan toko material di tempat ini. Namun jemaat berdoa dan berpuasa sehingga Tuhan tolong gereja tersebut yang ketika itu masih dikontrak dapat dibayar, dibeli kembali oleh jemaat GPDI Cilengsi, dan akhirnya dapat didirikan gereja dengan izin resmi. Dan oleh kemurahan Tuhan, melalui seorang anak Tuhan yang cinta GPDI dan juga berjemaat di tempat ini, yakni Bapak Hendra atau dikenal dengan Ko Yung Yung, dapat dibeli kembali, dibangun baru, dan kembali menjadi Gereja Pentakosta di Indonesia, Jalan Pasar Lama, Cilengsi, yang kemudian digembalakan oleh adik iparnya, yakni Saudari Pendeta Esther. Keberadaan tim kami Go Gospel Indonesia di sini dalam rangka melayat salah seorang jemaat yang meninggal dunia dan disemayamkan di gereja ini, yang notabene merupakan jemaat mula-mula yang beribadat di gereja ini, bernama Ibu Sana Yohana almarhum. Gembala sidang di gereja ini adalah anak dari almarhum Ibu Yohana sendiri, yakni Saudari Pendeta Esther. Pendeta Esther sendiri mempunyai seorang kakak bernama Pendeta Ripka Lolowang, istri dari Pendeta Oral Lolowang. Pendeta Ripka sendiri adalah gembala sidang GPDI Geria Kenari, tak jauh dari GPDI Pasar Lama ini. Pendeta Ripka sendiri bercerita bahwa sebelum ibunya berjemaat di sini, justru kakeknya terlebih dahulu yang beribadah di gereja ini. Ketika keluarganya beribadah di sini, gembala pada waktu itu adalah Pendeta Ingkiriwang. Ini Ibu Pendeta Ripka Lolowang, dan ini adiknya Saudari Pendeta Esther, Gembala GPDI Pasar Lama Cilengsi, yang hingga saat ini masih menikmati kesendiriannya. Ini Geria Kenari. Ya, A5 nomor 5 Ya. itu opa saya masih pertama opa. Opa dulu baru papa. Opa pertama kenal dengan Bapak Pendeta Ingkiriwang. Mulailah opa saya itu tertarik karena mereka itu kan dari agama ya yang lama Konghucu ya. ya. Terus tertarik sama Bapak Ingkiriwang, diinjili sama Bapak Ingkiriwang. Nah lalu coba-cobalah masuk ke gereja. Terus akhirnya berlanjut kepada papa saya. Papa saya itu sama Konghucu juga. Terus dia ada sakit jantung. Nah lalu ya
hidup sebagai ya bukan di apa di dalam Tuhan itu ada banyak khawatir, ada banyak khawatir. Nah terus melalui opa saya dia bersama-sama masuk ke gereja Bapak Ingkiriwang. Nah yang dulunya ini tempat ini adalah sebuah bekas gedung bioskop. Oh, Ini bekas gedung bioskop di daerah Pasar Lama. Terus beribadahlah opa sama papa saya berdua. Nah, sementara saya belum. Opa saya setia, papa saya setia. Saya melihat tertarik gitu loh. Karena bapak gembalanya ini ramah. Saya anak kecil juga disalamin gitu loh. Dari keramahan itulah saya tertarik. Tetapi saya masih aktif loh di Konghucu itu masih aktif. Saya kepingin gitu loh masuk sekolah minggu yang ada di gereja yang dilayani oleh Bapak Ingkiriwang. Tapi kata opa saya, kamu nggak usah masuk dulu ke gereja lah. Kira-kira ya karena saya 56, kira-kira saya umur 10 tahun lah. tahun Jadi 70-an. 40 lebih loh, udah 46 tahun yang lalu. Oh iya. Ya, 10 atau 8 tahun. Nah ini mama aku nomor 1 ini sedih ketika dia sekolah. Aku berangkat sampai dengan telanjang kaki dari bawah itu dia ikutin aku. Kaki tak nggak pakai sandal sambil nangis dia ikutin. Aku juga seperti orang yang dibuang loh gitu loh. Nggak seperti sekarang sekolah kita kayaknya enak gitu loh ya. Dulu seperti orang dibuang. Angkatan berapa itu? Angkatan 34 Kiriwang. tamat sekolah saya balik ke sini. Balik dipinta kembali sama Bapak Ingkiriwang. Saya mau setia sama Yesus dan saya sudah merasakan bagaimana Yesus hadir dalam hidup saya. Senang sampai masih remaja itu udah dipenuhkan Roh Kudus. Udah dipenuhkan. Roh Kudus. Semangat melayani kalau Luar begitu. biasa. Di gereja gede, terus dipugar sedikit demi sedikit sampai udah kejual dengan orang lain. Udah dibeli sama orang, kita kan cuma kontrak, kebeli sama orang Chinese pedagang. Nah itu perjuangan kita pemuda berdoa puasa remaja dari udah kebeli sampai bisa kebeli lagi. Merek udah jatuh, udah nggak ada merek GPDI itu waktu disewa itu merek GPD udah dicopot. saya sedih itu berjuang kita mengangkat merek itu berdoa puasa. Saya bilang Tuhan kok sampai merek GPDI udah turun. Nah lewat udah nggak ada merek GPDI. Nah baru saya tanya ke majelis daerah yang ada di Patom, ketuanya. Om bagaimana ini? Katanya mau dibeli itu gereja Sama GKI. sama GKI. Pak Tomo Pak nggak setuju Nggak karena boleh. GPDI lagi yang Kalau kamu boleh. Oh begitu. Saya bilang enggak om, saya emang nggak ada hati ke situ. Nggak ada hati, nggak ada niat. Ya betul. Nggak ada niat. Pak Indra pun nggak setuju. Ya nggak mau dia juga nggak ada harapan. Maksudnya gitu ya, Nggak. bukannya beli kompensasi mungkin ya. Nggak mau. Ada cita-cita. Ada Iya. gitu. Nah ini yang saya itu ada GKI yang di sini yang nempatin dikontrakin sama anak GKI, Beto.